Berperangnya karena apa? Karena apa? Itu mah kecil, kayak orang Mekah, kafir Mekah. Jadi kita kalau berbuat sesuatu ada karena makhluk, karena itu pasti hasilnya tidak akan terlalu produktif, tidak akan terlalu maksimal. Tapi kalau kita karena Allah pasti akan lebih maksimal. Itu seperti itu. Maka kata Allah, mereka akhirnya yang menang siapa, Bu? Kagak sempat mereka nyerah duluan. Enggak lama kemudian Batu Mak, Masya Allah, Batu Mak emang nyerah kita? Enggak, mereka udah ketakutan duluan. Kenapa? Karena orang-orang Madinah menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Tunggu, kita di luar nalar kita kayaknya enggak mungkin itu. Tapi kalau kita berserah dirinya kokoh kepada Allah, Allah akan menolong kita. Coba contoh aja ini Nabi Ibrahim, kaumnya Rasulullah, tanpa mengacungkan pedang, tapi berusaha dulu. Cuma tidak menggantungkan usahanya atas kemampuan dirinya. Ini semua itu karena Allah, ini semua karena Allah. Itu maka terjadilah namanya kemenangan. Makanya saya kalau capek begini, ya Allah, kekuatan dari Engkau, ilmu dari Engkau, apa dari Engkau? Pasti selesai Bu, walaupun capek. Coba kalau karena makhluk, saya nggak bisa keok, nggak bisa dalam satu hari itu berapa tempat gitu saya. Karena fisik kan, pengetahuan juga itu. Tapi kalau kita bergantung yang kokoh sama Allah, pasti mampu kita lakukan itu. Belum lagi harus ngurusin anak, ngurusin suami. Aduh, belum masak, pas mau masak, ada jadi masak, ada masak Anda. Udah sering banget ya. Makanya itulah. Jadi artinya sesuatu yang tidak terduga-duga itu datang gitu. Kemudian itu selesai. Jadi makna dari Al-Majid itu ada satu lagi, dia memberi tanpa meminta imbalan. Jadi itu berbuat tanpa meminta imbalan. Nah, ketika berbuat amal perbuatan kita, jangan menganggap itu untuk Allah, jangan untuk kita. Allah mah nggak butuh. Dan jangan juga begini, alhamdulillah ya saya bisa tahajud, saya bisa ngaji, saya bisa ini, saya bisa itu, saya itu. Jangan dibiasakan seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah Engkau bantu saya bisa tahajud. Karena Engkau saya bisa datang ke pengajian. Karena Engkau saya bisa berzikir. Pokoknya intinya semua karena Allah yang membantu kita. Kita kalau enggak diizinkan oleh Allah, kagak bisa. Sholat sunnah juga kagak bisa. Zikir juga kagak bisa. Kalau kita tidak diizinkan oleh Allah. Nah itu ya, berarti intinya ada 8. Sekarang orang-orang yang mendapatkan Nurul Majid, Allah itu kan punya sifat Asmaul Husna ya Bu ya. Itu untuk siapa sih Bu? Untuk kita dijadiin contoh. Allah itu kan matanya, pandangan Allah adalah pandangan kita. Jadi Allah kalau sudah memandang ke kita, maka apa yang kita pandang itu pandangannya Allah. Kalau Allah sudah menembus ke kalbu kita, apa perasaan kita itu Allah. Dari mana kita mau tahu bahwa semuanya, tangannya, kakinya, lihat Asmaul Husna. Jadi kalau ada rasa sayang, ada orang yang punya sayangnya tinggi, berarti dia sudah dapat Nur Rahim. Ada dia itu kalau berbicara didengar orang, contohnya ya. Ada dia itu kalau ngumpul-ngumpul dia selalu memberikan ide yang cemerlang dan diikuti. Itu sifat-sifat Allah yang sudah menempel pada orang itu. Itu sifat Allah, Bu. Artinya yang sudah kita bahas kemarin sedikit ya, nanti lebih diperdalam lagi
tentang sifat-sifat Allah yang bertajalli, yang mampir, yang nempel dalam diri kita. Nah ini seperti apakah ketika seseorang sangat yakin dengan sifat al-majidnya Allah? Seperti apakah ketika seseorang itu dapat nur cahaya al-majid? Seperti apakah kalau Allah sudah bertajalli di dalam kalbu seseorang dengan sifatnya al-majid? Begitu maksudnya Bu. Harus ngerti. Ngapain kita belajar asmaul husna kalau kita nggak paham, kalau enggak kita praktekkan. Kan harus dipraktekkan. Itu intinya kita belajar asmaul husna, supaya kita lebih kenal Allah. Karena cara untuk mengenal Allah salah satunya, kata Imam Al-Ghazali, adalah belajar asmaul husna. Salah satu untuk mengenal Allah. Nah, kita ingin makrifat kepada Allah ya. Kenapa emang? Karena kalau kita makrifat kepada Allah, hidup kita makin bahagia Bu. Hidup kita makin tenang. Itu untuk kita. Di mata Allah, kalau kita tambah makrifat kepada Allah, perbuatan sekecil apapun itu akan jadi bernilai tinggi, bernilai mulia, karena kita makrifat, kenal dengan Allah. Nanti penjelasannya jelasin sendiri dulu kepada kita baca. Jadi artinya kalau orang dapat nurul majid ini, maka orang itu bermuamalah dengan Allah, dia bermuamalahnya dengan baik. Kalau kita kan dengan muamalah itu hubungannya dengan manusia ya. Ya kalau kita berhubungan dengan Allah juga namanya muamalah. Amil itu kan bekerja, muamalah saling memperkerjakan, saling ada hubungan gitu. Sini berbuat ini, kita juga berbuat apa gitu ke orang itu. Bermuamalah namanya. Nah, kalau orang mendapatkan nurul majid, cahaya dari sifat Allah al-majid, karena dia keyakinannya tentang al-majid ini kokoh, maka dia akan bermuamalah dengan Allah dengan muamalah yang baik. Seperti apa hubungan dengan Allah yang baik itu? Seperti apa? Yang pertama, ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia akan selalu bersyukur. Apa arti bersyukur? Memperlakukan nikmat Allah dalam ketaatan. Memperlakukan, bertindak, berbuat. Kita dikasih sehat, maka kita berbuat, bertindak untuk taat kepada Allah. Dikasih uang, dikasih rezeki, contohnya bentuknya uang, maka kita mempergunakan rezeki tersebut dalam taat kepada Allah. Jadi memperlakukan apa aja yang dikasih Allah itu untuk taat kepada Allah gitu. Jadi memperlakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Allah. Itu orang bersyukur ketika dapat sesuatu nikmat. Dapat ilmu diajarkan, punya tenaga dia pakai untuk beribadah, nolong, kerja dan sebagainya. Nggak males bete lagi pokoknya nggak males gerak dan sebagainya, padahal sehat badan kita. Kadang-kadang suka gitu ya. Harus sesuai dengan keinginan Allah, maka males itu harus dilawan. Kecuali kita capek ya istirahat dulu, setelah itu berjalan gitu ya. Kalau sakit kan lagi capek aja boleh istirahat ya. Nggak capek setelah istirahat kan sakit lagi, badan bikin refresh lagi dia, refresh dirinya sendiri badan diri sendiri. Yang kedua, kalau dapat musibah, kan musibah nikmat itu datang dari Allah. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Apa arti sabar? Menahan. Apalagi Bu? Seperti batu, saking harus sabar lagi. Arti sabar dalam kesabaran ini Bu, pertama nahan, sabar lagi, sabar yang kedua artinya
bukan menahan lagi, tapi jangan berkeluh kesah. Jangan curcol sana sini. Setiap orang yang datang, teman datang, perempuan datang, tetangga datang, semuanya diungkapin. Siapa begitu? Suami saya si A ke si A begitu, ke si B. Anak saya begitu, ke si B, ke si C, ke si D. Anak saya begitu, tetangga saya begini, semuanya. Berarti gak sabar. Yang sabar itu artinya ketika kita menahan musibah, sakitkah di badan kita, kita bersabar, kita ridho, kita nahan terus ridho. Bukan nahan sekarang kemudian cerita, itu bukan sabar namanya. Iya, nggak sabar namanya. Ih, saya gitu lah, gitu kan? Jadi sabar itu setelah menahan, kita tidak membicarakan kepada semua orang, kepada salah satu orang pun itu mungkin karena dia bisa memberikan solusi. Kalau itu namanya bersabar, masih tetap koridor bersabar, Bu. Jadi ada masalah ya ini kayaknya bisa menyelesaikan masalah saya sekarang kali tenang, terus saya jadi bisa apa gitu. Berbuatnya dia meminta masukan dari orang itu adalah bagian dari sabar. Tapi yang dinamakan bukan bersabar itu ketika kita ada musibah, kita pertama bisa nahan, tapi setelahnya kita umbar-umbar itu bukan sabar. Ya, cerita berkeluh kesah ke orang, kayaknya itu paling menderita lagi, banyak masalah dan sebagainya, sedih lah itu. Bukan sabar. Yang ketiga, bermuamalah dengan Allah, yaitu bahwa kita taat kepada Allah, kita yakin ketaatan itu adalah atas bantuan Allah. Ketaatan itu atas bantuan Allah, dihadirkan oleh Allah. Jangan suka merasa hebat. Kayaknya saya hebat ya, bisa sholat tahajud 12 rakaat. Kayaknya saya hebat ya, bisa baca Quran sehari 1 juz. Suami saya mah boro-boro 2 lembar aja. Kadang selembar aja kagak. Cuma hari malam Jumat doang ya sih, itu di masjid. Kalau di rumah kagak ngaji. Saya mah 1 juz sehari. Saya mah. Seperti itu enggak? Saya lebih baik daripada suami saya. Saya lebih baik daripada tetangga saya. Tetangga saya kagak ngaji, saya mah ngaji. Solehan saya. Kenapa nggak boleh? Kenapa kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain? Kenapa kita tidak boleh merasa lebih soleha daripada orang lain? Kenapa kita tidak boleh merasa lebih takwa daripada orang lain? Hijab, menjadi hijab. Ya. Karena kata Allah, yang bisa menilai soleh tidaknya seseorang, itu Allah. Yang bisa menilai takwa seseorang, takwa tidaknya seseorang, hanya aku, kata Allah. Yang hanya bisa menilai dia lebih baik daripada orang lain hanya aku. Karena penilaian takwa soleha lebih baik itu ukurannya bukan hanya di luar, tetapi yang pertama ukurannya adalah di hati. Contoh, ibu rajin baca Qurannya, kata Allah, kamu rajin emang baca Quran, kamu rajin tahajudnya, tapi di dalam hatimu bangga, dengki, takabur, ada nilainya nggak kalau begitu? Nggak ada. Tetanggamu kagak ngaji, tapi dia ngerasa dirinya jelek, buruk di hadapan aku. Dia belum sanggup untuk bisa seperti kamu sholat tahajud di tengah malam. Kemudian dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Dan kesalahan dia, kalau dia kagak ngaji ke musola, contohnya, kesalahannya dia malas doang, tapi dia gak ada ujung, dia gak ada ria, dia gak ada detik. Kata Allah, ini mah contoh kata Allah ya. Kenapa kita tidak
boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Kata Allah. Yang tahu Allah, yang tahu saya, kata Allah. Kita sendiri nggak tahu, Bu. Kalau kita merasa lebih baik daripada tetangga kita, merasa lebih hebat, lebih bersih, maka kalimat di dalam Al-Quran kan, fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan merasa lebih bersih daripada orang lain. Kadang kita jangan melihat tetangga dari suami. Rajinan siapa, Bu, kalau sholat tahajud sama kita? Rajinan kita, Bu. Dan kita kadang melihat suami, malas banget sih sholat tahajud, sholat pagi juga lebih rajin saya. Kadang-kadang dia sholat juga, kadang-kadang sholat, kadang-kadang agak merasa lebih baik. Apalagi kalau ketika suaminya menghina kita, gua doain karena kita merasa lebih soleh. Kok kagak dijabah-jabah ya sama Allah? Bukan, karena kita merasa lebih suci daripada suami. Akhirnya kita bingung sama Allah. Kok kagak dikabul-kabul ya? Dia udah nyakitin saya, udah apa? Padahal saya lebih rajin ibadahnya. Kata Allah, katanya gitu. Lebih baik suami kamu mah dosanya cuma galak doang. Kamu mah dosanya apa? Enggak iri, dengki, dendaman dan sebagainya. Suami mah asal jebak doang, setelah itu hilang lagi. Itu kata Allah, Bu. Tapi kalau kita merasa dengan kita lebih banyak beribadah, kita orang baik, boleh nggak? Boleh. Tapi begini caranya, Bu. Kita bagian daripada orang-orang yang soleh. Kalau bagian artinya bukan paling soleh. Kalau seandainya suami kita lebih soleh, berarti kita bagian sama dia bareng. Jadi kita tidak menganggap diri kita lebih baik. Jangan dia buruknya itu doang. Kita kan di sini buruknya banyak, Bu. Kenapa Allah nggak boleh kita merasa paling. Kalau merasa cantik boleh. Kalau merasa cantik kok boleh, Ibu, emang cantik. Kita contoh, saya dengan siapa di samping saya biasa aja, saya lebih cantik, boleh nggak? Ya Allah, saya kayaknya lebih cantik. Boleh, Bu, kalau merasa cantik mah. Kenapa? Merasa cantik mah boleh. Karena emang kenyataan lahiriah. Saya kan di sini kalau nyatanya nggak ada ya pesantren. Kalau saya dekat sama dia ini Pragawati lewat, ini Pramugari karena emang tinggi, semapan dan sebagainya. Oh, nggak apa-apa, tapi semua punya kemuliaan masing-masing. Maksudnya secara lahir ya dia lebih cantik lah ya, kita akuin ya. Untungnya orangnya nggak ada. Ada jangan ya. Nanti dia bangga diri lagi. Terbang. Ya maksudnya atau kita merasa lebih kaya. Boleh, Bu, kalau merasa lebih kaya. Contoh rumah kita sudah 3, itu sudah 40 ya, kos-kosannya. Kita mau boro-boro punya kos-kosan, masih ngekos. Nah, pasti tempatnya Kak Helma. Terus Helma merasa, kayaknya saya deh malah lebih kaya dari dia. Boleh kalau begitu mah Kak Helma. Karena kita merasa lebih kaya, maka kita mudah untuk membantu mereka, gitu maksudnya. Kalau merasa lebih kaya kan apa-apa. Kalau kata para ulama begitu boleh. Yang nggak boleh itu yang penilaian itu hanya Allah yang tahu secara persisnya. Itu nggak boleh kita merasa lebih itu. Nah seperti itu ya, Bu. Kemudian kalau kita maksiat, yang membuat kita maksiat siapa sebetulnya, Bu? Yang mengizinkan kita maksiat Allah, Bu. Maka kalau kita maksiat, jangan berputus asa. Ini jadi memperlakukan perlakuan Allah dengan baik itu begini. Kan kita setiap waktu pasti banyak maksiatnya ya, Bu ya. Setiap hari itu ada aja maksiatnya, Bu. Maka ketika kau maksiat, perlakukan maksiat itu dengan baik. Gimana caranya? Emang ada memperlakukan maksiat dengan baik? Kan itu yang dihadirkan, diizinkan oleh Allah. Berarti perlakukan apa yang disukai oleh Allah. Allah tahu bahwa kita itu hidupnya banyak maksiat, banyak dosa. Maka apa yang harus kita lakukan? Obat. Selalu
bertaubat dan beristighfar, maka Allah suka dengan kita. Walaupun kita banyak dosa, tapi udah banyak dosa, kagak banyak istighfar, kagak banyak taubat, orang ini nggak dapat nurul majid. Jadi orang yang dapat nurul majid itu, ketika dia memperlakukan nikmat, dia perlakukan sesuai dengan kehendak Allah, dipakai untuk taat kepada Allah. Ketika dia dapat musibah, dia akan bersabar, dia akan ridho. Itu memperlakukan Allah maksudnya. Ketika dia taat, dia tidak menganggap bahwa dirinya yang banyak berbuat untuk Allah, bukan, tetapi Allah lah yang menolong dirinya sehingga dia bisa duduk setelah sholat fardu untuk berzikir. Maka alhamdulillah, saya bisa berzikir, ya Allah, alhamdulillah. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, aku tidak bisa berzikir, ya Allah. Kita mah suka baperan ya, apa ya namanya, GR ya. Alhamdulillah udah 100. Sebelumnya alhamdulillah udah 500 loh. Al-Ikhlas 40 setiap pagi. Diri kita merasa diri. Bukan. Itu tuh kita harus bangga kepada Allah. Kepada Allah. Maksudnya Allah yang nolong kita sehingga kita bisa berzikir 500 kali. Bisa zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur. Ya Allah, alhamdulillah. Izinkan ya Allah, kalau bukan karena Allah hamba bisa ya Allah. Begitu Bu, mulai sekarang jangan. Ya Allah, saya sudah dapat segini. Ya, kayaknya hebat ya, kayaknya baik ya. Ya setelah gitu ya Bu ya. Sekarang dibalik bahwa itu adalah izin Allah. Karena kalau sudah begitu nanti kita tidak banyak nuntut ke Allahnya. Kalaupun doa kita tidak dikabulkan, perasaan saya membaca zikir A, zikir B, sholat A, sholat B. Kalau kita yang merasa nanti kalau nggak dikabulkan sama Allah begini Bu, nanti akan bertanya, kalimatnya akan bertanya, kenapa ya doa saya belum dikabul-kabulkan juga, padahal saya sudah A, padahal saya sudah B, padahal saya sudah C. Kenapa? Gara-gara kita merasa beramal. Tapi kalau ke Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau izinkan aku, Engkau beri kekuatan aku bisa A, bisa B. Ya Allah, ini bagaimana? Apa kita minta? Kalau sudah begitu, kemudian kita terapkan ini, oh Allah belum ngasih mungkin sekarang. Allah sekarang besok, Allah besok bulan depan. Oh Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Oh Allah ganti hilangkan dengan bala bencana. Oh Allah apa-apa lalu. Pokoknya artinya terima aja gitu. Mau susah mau senang terima. Gitu. Namanya ridho. Jadi kalau ibu sudah seperti ini, tandanya Allah sudah ridho dengan ibu. Itu. Ciri Allah ridho kita apa Bu? Kalau kita sudah ridho dengan perlakuan Allah, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah ridho, sudah sabar, sudah nerima, sudah nerima. Nah itu berarti Allah sudah ridho dengan kita. Nah karena kita sudah belajar tentang radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu ya. Mungkin di sini ada yang belum belajar itu. Artinya bukan berarti ridho itu tidak ada usaha. Kita diem aja. Kita tetap usaha sungguh-sungguh mendekati Allah gitu Bu. Tapi dengan keadaan yang terjadi di diri kita ikhlas. Terima, sabar, ridho. Dikasih ukuran rizkinya segini ya udah. Dikasih anak tiba-tiba membuat kita kalau dipikirin pusing juga ini. Ya Allah, tetap didoakan mendekati Allah, mendekati Allah. Nah, kata Allah gini Bu, kalau aku langsung izinkan doamu, sedangkan aku tahu dengan ujian itulah kamu akan mendapatkan kemuliaan, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan kalau doa kita langsung dijawab. Atau ketika saya bilang kemarin ya, kalau syukur harus diperlakukan dengan taat untuk taat kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah.
Kata Allah, Bu, kalau kamu dikasih nikmat bagus nih Bu, dikasih lagi, itu harus disyukuri. Harus dipakai di jalan Allah. Kenapa? Berarti Allah sedang memberikan izin amanahnya bahwa kita sanggupnya pada saat ini ada beri kenikmatan. Tapi kalau kita tidak dipakai untuk taat di jalan Allah, nanti akan Allah ambil Bu. Akhirnya dikasih penderitaan lagi. Kata Allah, sebenarnya kamu tuh bisanya dapat nikmat. Seharusnya kita kadang-kadang kan setelah dapat nikmat bersyukur ya Bu ya. Jadi baik, jadi penolong, jadi rajin ngaji. Nikmat itu kan bukan hanya duit Bu, badan kita dan sebagainya Bu. Akhirnya Allah kasih sehat-sehat, kasih mudah rezekinya, kasih ini. Karena Allah tahu dengan dikasih nikmat kamu akan sukses. Tetapi apa yang membuat kita tidak sukses Bu? Karena kurang bersyukur mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, itu kemuliaan yang Allah hadirkan. Kita pasti sebetulnya dikasih ujian itu Allah tarik. Jadikanlah posisi yang tidak menyenangkan supaya kita ingat sama Allah. Maka ketika kita dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan, harus sabar. Kenapa? Supaya Allah mengembalikan kepada tempat yang lebih mulia lagi, kembali seperti awal ketika kita mulia. Bentuknya terserah Allah Bu. Kenapa harus sabar? Kan begitu? Karena di setiap peristiwa itu pasti ada sesuatu yang baik. Ingat ya Bu ya. Kenapa kita harus sabar sih? Karena di setiap peristiwa yang menyakitkan itu ada sesuatu yang baik buat diri kita, bukan yang buruk Bu. Jadi kenapa kita kalau tidak sabar tidak dapat kemuliaan, tidak dapat keberuntungan kalau nggak sabar? Karena ketika Allah mau ngangkat derajat kita, kita ngeluh. Ya Allah kenapa begini? Kata Allah, mau angkat nih. Nah karena ngeluh, Jatuh lagi. dilepas sama Allah, jebret, jatuh lagi ke bawah. Ngeluh itu adalah menurunkan iman seseorang Bu. Mengeluh itu tadinya tinggi tuh Bu. Orang yang sabar itu kan imannya tinggi, luar biasa. Ketika dia kan iman itu yazid wayat, ketika dia turun wayat terus jebret, apalah, nggak terima dengan ketentuan Allah, itu akan menurunkan derajat iman seseorang. Kenapa? Karena ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang itu menolaknya. Kenapa harus sabar? Itu maksudnya. Karena ada kebaikan di balik peristiwa itu. Sabar ya, ridho. Nanti kan sadar. Bu Ida, kita ikutin kata Allah ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah. Ajaklah anakmu, suamimu, tetanggamu, teman-temanmu. Ud'u ila sabili rabbik, ke jalan Tuhan, ke jalan Allah. Dengan apa? Allah enggak nyuruh dia kita maksa. Dengan kasar, tidak. Allah nyuruhnya bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu artinya apa? Mengajak seseorang, orang itu bisa berubah tanpa merasa diajarin, tanpa merasa
gangguin. Berubah aja ketika kita ngajak mereka. Gimana caranya? Dengan hikmah itu. Contoh ya, saya kalau nyontohin pengantin ketika bimbingan perkawinan. Kalau kalian pasti ada masalah dalam rumah tangga di suatu hari nanti, tetapi harus diajak dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Contohnya, kalau suamimu ternyata tidak disiplin, contohnya nyimpen sepatu baru datang biasanya ya, nyimpen sepatu sembarangan buka lempar gitu ya, padahal tempat sepatu ada. Gini aja caranya, bukan bang sekolah tuh kemana yang tinggi-tinggi, nyimpen sepatu aja kagak becus. Nggak boleh begitu, harus dengan hikmah. Bang, tempat sepatu udah pindah ya. Nanti dia senyum. Yang kagak lah neng gitu. Pindah, coba kayak tadi. Yang ada sepatunya disimpan ke sana tak berantem. Tapi kalau kita dengan hikmah, itu dia tidak merasa diganggu, tidak merasa tersinggung, tapi dia akan berubah. Anak kita nyimpen tas di ruang tengah. Bu, itu kerja saya itu. Tempat tas di situ ya, bersih ya. Yang enggak lama. Kadang disimpan ke kamar, kadang dia lupa lagi nyimpan di situ. Tapi artinya bukan gini, dikemanain otak kamu, jangan begitu. Kasar gitu. Tapi harus dengan hikmah, gimana aja caranya gitu Bu. Dia bisa berubah tanpa merasa tersakiti. Itu pertama dengan hikmah, ini tingkat yang paling tinggi. Allah tahu mungkin kalau tingkat yang paling tinggi susah, diturunin. Belajarnya apa? Wal mau'izah, dengan contoh. Udah dia ini, bang, kan sepatu di situ, kan itu ada tempatnya tuh. Dia bilang, udah semangat aja deh, suka gitu ya, capek nih gitu ya. Kita kalau pulang dari mana-mana pakai sepatu, tenteng sepatu di depan dia, simpan di tempat sepatu, contohin. Kalau kita nggak boleh kita berbohong, contoh kita jangan berbohong. Kalau kita pengen anak kita rajin sholat, kita kurang waktu sholat, gitu Bu maksudnya. Kalau kita pengen anak kita baik sama kita, dermawan sama kita, contohin kita dermawan sama orang tua kita, sama mertua kita, sama suami bibi dan sebagainya. Contohin, mama mau ngasih bibi ini, saya masih teringat Bu, bagaimana itu saya kalau dikasih bibi ya sama anak yang gede, itu kerjanya panggil yatim. Panggilin berapa orang? Bagi. Ntar bagi, habis mana bagi gitu. Sampai sekarang terngiang-ngiang. Kita begitu dengan anak kita. Al-mau'izah, contoh yang baik. Kalau kita sudah melakukan dua ini, doakan. Udah selesai. Belum berubah saja. Ya, urusan berubah itu bukan urusan kita, urusan Allah Bu. Jangan ikut campur urusan Allah, repot. Kenapa ibu kok tambah kurus, pusing, nangis-nangis? Anak saya. Ibu udah ini belum, udah saya contohin, udah saya doain. Ya udah. Ngapain punya kalau dikasih keluar dari itu kita agak berdoa lagi. Udah sampai semua anaknya. Dari saya cukup sekian saja ya Bu ya. Semoga bisa bermanfaat buat kehidupan kita. Semoga kita makin dekat kepada Allah dan semoga Allah menolong hidup dalam kehidupan kita. Dari saya sekian yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.